Shalom anak-anak, apa kabar? Miss berharap anak-anak dan keluarga tetap dalam keadaan yang sehat, kuat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Nah, anak-anak, kembali lagi kita belajar agama dan kita masuk di pembelajaran 14. Dan anak-anak masih bersama Miss Lina, oke? Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita minta pertolongan, minta hikmat dari Tuhan, agar apa yang akan kita pelajari hari ini, kita dapat mengerti dan kita dapat pahami dengan baik. Mari anak-anak, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam sehingga pagi ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau belajar. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan hikmat, kepintaran bagi kami. Tuhan tolong kegiatan pembelajaran kami ini dari awal sehingga boleh selesai dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan juga berkati keluarga kami, orang tua kami. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, jaga dan lindungi mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan terus memberikan kami semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur dan kami siap untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, tema kita hari ini yaitu tentang ibadahku hidupku. Ya, ibadahku hidupku. Nah, ayat Alkitabnya itu di dalam Mazmur pasal 146 ayat 2. Nah, ada juga Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus pasal 2 ayat 17. Nah, di sini ayat Alkitab di dalam Mazmur pasal 146 ayat 2 berkata, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Nah anak-anak, mari kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan selama kita masih diberikan kesehatan, selama kita masih ada di dunia ini. Mari kita berikan hidup kita ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kata firman Tuhan, kata Daud, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Nah, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi anak-anak, pergunakanlah waktu kita sebaik mungkin. Anak-anak, termasuk dalam bagian pertama yaitu pengertian ibadah. Nah, ibadah adalah bentuk penyembahan, pengabdian, dan penyerahan diri dari umat yang ditujukan kepada Tuhan. Nah, ada dua pengertian ibadah, yaitu ibadah dalam arti sempit dan dalam arti luas. Anak, mari kita lihat. Nah, ibadah dalam arti sempit adalah ibadah yang menuju pada kebaktian yang dilakukan umat untuk menyembah Tuhan sebagai pencipta, seperti kebaktian minggu di gereja. Nah, ini adalah ibadah dalam arti sempit, ya. Nah, sedangkan ya, ibadah dalam arti luas dapat dipahami sebagai bakti umat kepada Tuhan yang dilakukan setiap hari, kapan saja, di mana saja, dan kepada sesama ciptaan Tuhan. Nah, ini adalah ibadah dalam arti luas, ya. Dilakukan setiap hari, kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja atau sesama ciptaan Tuhan, ya.
Nah, hidup setiap hari adalah ibadah. Hidup setiap hari adalah ibadah kita kepada Tuhan. Artinya, dalam kegiatan atau aktivitas yang dilakukan setiap hari, kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Jadi anak-anak, hidup kita setiap hari ini adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ya, dalam kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan, kita dapat memuji dan memuliakan lewat kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan. Oke anak-anak. Nah, yang kedua, ibadah dengan melibatkan pikiran, perasaan, dan perbuatan. Nah, pada saat seseorang beribadah, maka mereka harus melibatkan pikiran, perasaan, dan perbuatan mereka. Nah, beribadah dengan melibatkan pikiran artinya kita memusatkan seluruh pikiran dan perhatian kita kepada ibadah yang kita jalani. Nah, apakah itu saat mengikuti kebaktian atau saat kita melakukan tindakan-tindakan lain yang juga dapat dikategorikan sebagai ibadah. Ya. Jadi kita harus melibatkan pikiran kita. Ya, kita harus memusatkan seluruh pikiran kita. Nah, yang kedua, atau selanjutnya, beribadah dengan melibatkan perasaan artinya kita menghayati panggilan beribadah kita. Ya, bahwa setiap anak Tuhan harus mencintai dan mendambakan hadirat Tuhan. Ya, bukan sekedar pergi beribadah, tetapi tidak fokus, tidak bisa menghayati ketika pergi beribadah. Nah, selanjutnya, beribadah dengan melibatkan perbuatan artinya kita menerapkan apa yang telah kita dapatkan saat beribadah. Ya. Nah, yang ketiga, ya, dampak dari hidup yang beribadah dan yang tidak beribadah. Mari kita lihat anak-anak. Kita lihat dampak dari hidup yang beribadah dan yang tidak beribadah. Nah, hidup yang beribadah kepada Tuhan tentu memiliki dampak positif dalam kehidupan manusia. Dampak positif tersebut antara lain adalah hati akan selalu dipenuhi sukacita. Masalah yang datang dapat dihadapi dan diselesaikan dengan baik, dengan kesabaran dan dengan kebijaksanaan. Tidak mudah marah, bisa mengendalikan diri dan emosi, membuat orang lain merasa bahagia, suka menolong orang lain, peka dengan perasaan orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain, hidup sesuai kehendak Tuhan. Nah, ini orang yang beribadah kepada Tuhan. Ya, ini dampak orang yang beribadah kepada Tuhan. Oke. Nah, adapun dampak negatifnya ketika kita tidak beribadah kepada Tuhan adalah mudah marah dan emosi, dijauhi oleh teman-teman, tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik, tidak peka terhadap kesulitan dan perasaan teman, suka mendendam, mementingkan diri sendiri, dan sebagainya. Masih banyak lagi anak-anak. Nah, ini adalah dampak negatifnya ya ketika kita tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, kita masuk dalam penjelasan teks Alkitab, yaitu dalam Mazmur 146 ayat 2. Nah,
Di sini kata Mazmur berarti pujian atau nyanyian. Mazmur adalah salah satu kitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama dengan jumlah pasal terpanjang, yaitu ada 150 pasal. Nah, anak-anak, kitab Mazmur ini adalah kitab dalam Perjanjian Lama, jumlah pasalnya yang terpanjang, yaitu berapa? 150 pasal. Nah, kata Mazmur itu sendiri berasal dari istilah Mizmor yang berarti pujian. Ya, kata Mazmur itu sendiri berasal dari istilah Mizmor yang berarti pujian. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak, sampai di sini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Mari anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Nanti Miss Lina yang akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kegiatan pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga boleh selesai dengan baik. Terima kasih Bapa. Dan apa yang sudah kami pelajari hari ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu memberkati kami, Tuhan selalu berikan hikmat bagi kami, dan kami boleh mengerti dan kami boleh pahami apa yang sudah kami pelajari hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan jadikan kami anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur. Dan Tuhan selalu terus menjaga kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan selalu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami akhiri kegiatan pembelajaran kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan Miss Lina tidak kasih tugas, tetapi Miss Lina berharap anak-anak tetap mempelajari apa yang sudah Miss Lina kasih. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.